Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai peluang. Nomor 17. Dalam suatu drama adu penalti, peluang Edwin van der Sar menggagalkan satu tendangan adalah 2/3. Peluang Edwin van der Sar menggagalkan 3 dari 5 tendangan penalti adalah. Jadi di sini ini peluang menggagalkan satu tendangan adalah 2/3. Jadi menggagalkan ini adalah tidak terjadi gol karena dalam adu penalti ada yang gol dan ada yang tidak gol. Jadi di sini peluang yang tidak golnya adalah sama dengan 2/3. Kemudian peluang yang terjadi golnya adalah sama dengan ini, karena tidak gol 2/3 berarti yang golnya adalah 1 dikurangi 2/3. Jadi di sini sama dengan ini 1 dikurangi 2/3, ini kita samakan penyebutnya, jadi di sini 3, kemudian 3 dikali 1 adalah 3, jadi 3 dikurangi dengan ini 2, jadi 3 dikurangi 2 adalah sama dengan 1/3. Jadi peluang terjadinya gol adalah 1/3. Jadi ini peluangnya, maka di sini menggagalkan 3, jadi dari 5 tendangan, jadi terjadi 5 tendangan di sini, jadi misalnya di sini tendangan 1, tendangan 2, tendangan 3, tendangan 4, dan tendangan 5. 3 ini adalah gagal, berarti peluang yang gagal ini adalah tidak gol. Berarti tidak golnya di sini adalah 2/3. Ini tendangan pertama sampai 3 ini, peluangnya 2/3. Dan di sini yang ketiga adalah 2/3. Ini yang tidak golnya, yaitu 3 tendangan. Dan sisanya adalah 2 tendangan ini terjadi gol. Jadi di sini terjadi gol adalah 1/3 dan tendangan kelima 1/3. Jadi ini peluangnya, maka peluang terjadinya di sini adalah peluang menggagalkan 3 dari 5 tendangannya ini adalah sama dengan ini kita kalikan. Jadi di sini 2/3 dikali dengan 2/3 dikali dengan 2/3 dikali dengan 1/3 dikali dengan 1/3. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Jadi ini hasilnya 8. Jadi di sini 8/3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi ini hasilnya adalah 243. Jadi ini peluangnya yaitu 8/243. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 18, peluang siswa A dan B lulus ujian berturut-turut adalah 0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus ujian dan B tidak lulus ujian adalah, di sini peluang siswa A-nya, jadi siswa A-nya ini lulus, peluang lulus ujiannya yaitu sama dengan 0,98. Ini yang siswa A-nya. Kemudian yang siswa B-nya, ini yang siswa B lulus ujian yaitu sama dengan 0,95. Jadi ini peluang lulus siswa B-nya. Kemudian tidak lulusnya, jadi peluang tidak lulus siswa A yaitu ini peluang yang lulus, berarti tidak lulusnya adalah 1 dikurangi dengan 0,98. Berarti tidak lulus ini peluangnya adalah 0,02. Kemudian siswa B tidak lulusnya, peluang tidak lulusnya adalah sama dengan ini yang lulus 0,95, berarti yang tidak lulusnya adalah 1 dikurangi dengan 0,95 adalah hasilnya sama dengan 0,05. Jadi ini peluang yang tidak lulusnya. Maka peluang siswa A lulus dan B tidak lulus, jadi peluangnya yaitu di sini sama dengan A-nya lulus, kemudian dikali dengan B-nya tidak lulus. Jadi A-nya lulus dan B-nya tidak lulus. A lulus ini peluangnya adalah ini 0,98, kemudian dikali dengan B tidak lulus. Jadi tidak lulus ini B-nya adalah 0,05. Jadi di sini 0,05. Maka peluangnya di sini sama dengan 0,98 dikali dengan 0,05 adalah 0,049. Jadi ini peluangnya. Jadi peluang A lulus ujian dan B tidak lulus adalah 0,049. Ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 19, peluang Ali
Budi, dan Dian lulus UGM masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang lulus hanya satu orang di antara 3 orang tersebut adalah, jadi di sini peluang Ali, ini Ali, kemudian Budi dan Dian, ini Ali ini lulus, jadi peluang lulusnya yaitu sama dengan 0,7, kemudian tidak lulusnya, kita cari peluang lulus dan tidak lulusnya dari ketiga orang ini, jadi tidak lulusnya adalah 1 dikurangi dengan 0,7. Jadi di sini sama dengan 1 dikurangi 0,7 adalah 0,3. Jadi ini peluang tidak lulusnya. Jadi ini Ali, kemudian di sini Budi. Budi ini peluang lulusnya. Jadi peluang lulusnya yaitu sama dengan peluang Budi lulus adalah ini 0,8. Jadi di sini 0,8. Kemudian peluang tidak lulusnya. Jadi peluang tidak lulusnya adalah sama dengan 1 dikurangi dengan 0,8. Jadi di sini sama dengan 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2. Ini peluangnya tidak lulus. Kemudian satu lagi adalah Dian. Jadi Dian ini peluang lulusnya yaitu sama dengan ini 0,9. Jadi di sini 0,9. Kemudian peluang tidak lulusnya di sini adalah sama dengan 1 dikurangi dengan 0,9. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1. Jadi ini yang peluang tidak lulusnya. Kemudian di sini, ini kita cari peluang yang lulus hanya 1 orang. Di antara 3 orang ini, berarti hanya 1 orang ini kemungkinan yang lulus adalah Ali, atau Budi, atau Dian. Berarti salah satunya saja. Jadi di sini peluang totalnya adalah sama dengan yang lulusnya di sini adalah Ali, kemudian ditambah dengan yang lulusnya adalah Budi, kemudian ditambah dengan peluang yang lulusnya adalah Dian. Jadi ini peluang totalnya yang lulusnya adalah Ali, kemudian ditambah dengan yang lulusnya Budi, kemudian ditambah dengan yang lulusnya adalah Dian. Jadi di sini sama dengan yang lulusnya Ali ini adalah 0,7. Jadi kelulusannya ini 0,7. Kemudian yang lainnya ini tidak lulus. Berarti ini 0,7 dikali dengan tidak lulus adalah ini 0,2. Kemudian dikali dengan ini yang tidak lulus jadi 0,1. Kemudian ditambah dengan ini yang Budi ini lulus. Berarti di sini yang lulus ini adalah ini 0,8 ini Budi. Kemudian dikali dengan yang tidak lulus. Jadi Ali ini tidak lulus, jadi 0,3. Kemudian dikali dengan Dian ini tidak lulus, dikali dengan 0,1. Kemudian ditambah dengan ini Dian yang lulus. Berarti Dian yang lulus ini adalah ini 0,9. Jadi di sini 0,9 dikali dengan ini Ali dan Budinya tidak lulus. Berarti di sini 0,3 dan dikali dengan ini 0,2. Jadi ini kita hitung. Jadi di sini sama dengan ini 0,7 dikali 0,2 dikali 0,1 adalah 0,014. Kemudian ditambah dengan ini 0,8 dikali 0,3 dikali 0,1 adalah 0,024. Kemudian ditambah dengan 0,9 dikali 0,3 0,2 adalah 0,054. Maka hasilnya di sini sama dengan 0,014 ditambah 0,024 ditambah dengan 0,054 adalah 0,092. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini peluangnya yang hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut yang lulus adalah ini 0,092. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 20, pada pelemparan 2 buah dadu sebanyak 216 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah genap adalah. Jadi di sini yang kita cari adalah frekuensi harapannya. Jadi frekuensi harapan ini rumusnya adalah peluang dikali dengan jumlah percobaan. Di sini jumlah percobaannya adalah ini. Jadi kita cari peluang terlebih dahulu dan kita cari di sini adalah jumlah ruang sampelnya. Jadi di sini ruang sampelnya adalah, jadi ini ruang sampel 2 buah dadu, yaitu ini. Jadi di sini jumlah
ruang sampelnya adalah sama dengan, karena di sini dadu ini ada 6, kemudian ada 2 di sini, berarti di sini adalah jumlah ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu sama dengan 36. Ini jumlah ruang sampelnya. Kemudian kejadiannya di sini adalah munculnya mata dadu berjumlah genap. Jadi kita cari jumlah kejadiannya. Jadi jumlah kejadiannya di sini yang jumlahnya adalah berjumlah genap. Jadi di sini yang jumlahnya genap kita lingkari dari pelemparan dadu ini. Ini genap, kemudian ini ganjil, kemudian ini genap jumlahnya, kemudian yang ini genap, kemudian ini ganjil, kemudian ini ganjil, dan ini genap, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini yang jumlahnya genap, ini genap, kemudian ini genap, kemudian ini genap, kemudian ini, kemudian ini, kemudian yang genap ini jika dijumlahkan hasilnya genap, ini, kemudian ini, dan ini. Jadi ini yang dilingkari ini adalah berjumlah genap. Kita hitung ke jumlah kejadiannya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jumlah kejadiannya di sini adalah 18. Maka peluangnya adalah sama dengan ini jumlah kejadian, jadi NE per NS sama dengan jumlah kejadiannya dari 18 per NS-nya adalah 36. Ini kita sederhanakan, jadi ini bisa dibagi 6, yaitu sama dengan 18 bagi 6 adalah 3, per 36 bagi 6 adalah 6. Ini bisa disederhanakan lagi, jadi di sini adalah dibagi 3, jadi 3 dibagi 3 adalah 1, per 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi peluangnya adalah setengah. Berarti frekuensi harapannya adalah sama dengan ini peluang, jadi peluang dikali dengan jumlah percobaannya. Jumlah percobaannya adalah ini 216. Jadi hasilnya di sini sama dengan setengah dikali 216 adalah ini 216 dibagi 2, hasilnya adalah 108. Jadi ini frekuensi harapannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai peluang.